Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wala hawla wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Qala al-musannif rahimallah wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid darain. Amin ya rabbal. وقال رضي الله عنه Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad Sahibul Ratib mengatakan, Man lahu ta'alluqun wa mailun ila ahadin minas salihin hasala lahu al-madadu min jami'il salihin Allah li'annahum la musahanata bainahum wa la musahata fi syai'in abada بل لو قال هذا المتعلق بأحد منهم لآخر منهم أريد أن أترك فلان وألازمكم لم يطعه ولم يوافقه على ما قال بل يقول له كن متعلقا بشيخك الأول والمدد لك منا يحصل أو كما قال. Beliau Al-Habib Haddad mengatakan, barang siapa yang memiliki ta'alluq, ikatan batin, rabitah, wa mailun, dan kecondongan, ila ahadim minas salihin, kepada seorang dari orang soleh, hasalalahul madad min jami'is salihin, maka dia akan mendapatkan madad, pertolongan dari seluruh orang soleh. Karena mereka la musahanata bainahum, tidak ada rasa musahana, saling bersaing, saling berseteru di antara mereka, wala musahata fi syai'in abada, dan juga enggak ada persaingan sedikit pun bagi mereka selama-lamanya. Akan tetapi, bahkan lau qala, seandainya berkata hadzal muta'alliq, orang yang bergantung ini, yang berrabitah ini, bi ahadin minhum, berkata kepada seorang dari mereka, dari orang soleh, li akhar, kepada yang lainnya dari mereka, uridu an atruk fulanan wa ulazimukum, aku mau meninggalkan guru si fulan dan aku mau ikut kamu, melazimimu. Lam yuti'u, tidak ditaati, wa lam yufiku, tidak diikuti, ala maqala, atas apa yang dia ucapkannya. Bal yaqulu, akan tetapi katakan kepadanya, kun muta'alliqan bi syekhikal awwal, ikatkan hatimu kepada gurumu yang pertama, wal madad laka minna yahsul, kamu tetap mendapatkan madad dari kami, au kama qala, atau apa yang seperti dikatakan beliau. Kata beliau Al-Habib Haddad, barang siapa yang memiliki kecondongan atau rabitah kepada seorang dari orang soleh, seorang pun dari orang soleh, hasalan madad min jami'is salihin, dia juga akan mendapatkan madad, pertolongan dari semua orang soleh. Kenapa demikian? Orang soleh nggak ada persaingan di hatinya. Orang soleh nggak ada perseteruan di hatinya. Begitu. Kenapa? Sudah mendapatkan doa dan pernyataan yang luar biasa dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam ketika beliau Mi'raj, Masya Allah, Mi'raj, menembus 7 langit, menembus kursi, menembus arsy, sampailah pada sidratul khalaik, muntahal khalaik atau sidratul muntaha, batasan makhluk yang paling akhir. Batasan makhluk yang paling akhir, pucuk, sudah puncak dari semua dimensi, dari semua alam. Ini adalah batasan alam yang akhir.
Malaikat Jibril nggak kuat, tidak mampu. Yang ke sana hanya Nabi Muhammad dan pakaiannya termasuk sandalnya, termasuk sandal terompah beliau. Subhanallah. Malaikat Jibril nggak kuat. Sandalnya Nabi Muhammad kuat. Artinya apa? Allah nggak mau segala sesuatu yang berhubung nempel dengan Nabi nggak mau terpisah. Allah nggak mau pisahkan. Gitu. Segala sesuatu yang menempel dengan Nabi Allah tidak mau hinakan. Gitu. Segala sesuatu yang bergantung dengan Nabi Allah angkat. Gitu. Sandal benda mati yang terbuat dari kulit kambing. Cuma sandal hina yang terbuat dari kulit kambing Allah muliakan dia, masuk bahkan ikut berhadapan dengan Allah ketika Nabi Muhammad melihat Allah. Ini apa ini? Ini kaca apa kertas? Kertas ya. Ini apa ini? Al-Quran, kitab Allah. Ini apa ini? Ininya cover dari apa ini dibuat? Dari karton, kardus. Ya, kardus. Kamu boleh nggak megang Al-Quran ini tanpa wudu? Nggak boleh. Yang junub boleh. Yang men boleh. Harus punya wudu. Loh, kardus loh. Biasanya kalau lagi musim banjir, kadang taruh di luar supaya nggak becek. Kardus biasanya dibuat duduk. Kardus kertas biasanya dibuat bungkus gorengan. Kenapa nggak boleh megang ini kecuali kamu wudu? Nempel sama yang muli, nempel sama Al-Quran, jadi ikut mulia ini kardus. Paham nggak? Kalau kita nempel sama sesuatu yang mulia, ikut kecipratan mulianya. Kalau kita berta'alluq, merabitah kepada sesuatu yang tinggi, maka kita ikut naik. Paham gak? Itu ikut mulia. Begitu. Makanya terompahnya Nabi jadi simbol, jadi kekuatan, madad. Begitu. Paham? Kemudian Nabi ketemu sama Allah, sujud di situ dan memberikan penghormatan. At-tahiyyatul mubarakatus salawatut thayyibatu lillah. Dibalas sama Allah, assalamu alayka ayyuhan nabi wa rahmatullahi wa barakatuh. Nabi nggak mau kesempatan ini luput, dan Nabi masih ingat orang-orang soleh, lalu diikut sertakan dalam penghormatan itu. Assalamu alayna wa ala ibadillahis salihin. Begitu. Wa ala ibadillahis salihin. Dan atas hamba dan atas kami para nabi, wa ala ibadillahis salihin, dan juga kemuliaan kesejahteraan itu terlimpahkan kepada hamba-hamba Allah yang sah. Itu pernyataan dari Nabi bahwa tidak pernah melupakan orang-orang saleh, dan orang-orang saleh juga tidak melupakan satu dengan yang lainnya. Mereka ini saling terhubung. Begitu. Orang saleh saling mendoakan. Orang soleh itu siapa?
mereka yang muamalahnya kepada Allah bagus dan muamalahnya kepada manusia juga bagus, itu orang soleh. Atau mereka orang yang ketaatannya lebih banyak daripada perbuatan dosanya, ini orang soleh. Mereka saling mendoakan. Orang soleh bisa jadi dari kalangan para kiai, para ulama, para habaib, dan juga orang-orang biasa. Yang penting hatinya baik, itu orang soleh. Saling mendoakan. Diajarkan sama Nabi, bahkan diajarkan oleh Allah. Kita sholat, alhamdulillah rabbil alamin, arrahmanir rahim, maliki yaumiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah, berilah kami petunjuk, kami bukan aku. Ya Allah, berilah aku petunjuk, tidak, tapi berilah kami. Ini diajarkan untuk saling peduli. Ini diajarkan untuk saling tidak melupakan di antara saudara. Gitu. Ihdinas siratal mustaqim. Ya Allah. Makanya ketika kamu ada kecondongan kepada satu orang soleh, itu akan juga memancing madad dari semua orang soleh. Paham? Inilah makna rabithah yang sesungguhnya. Saling kepedulian satu dengan yang lainnya, saling mendoakan satu dengan yang lainnya, saling memperhatikan satu dengan yang lainnya, saling terhubung satu dengan yang lainnya. Maka kekuatan ini berbalik satu dengan yang lainnya. Terhubung satu dengan yang lainnya. Itulah yang diwariskan oleh Nabi kepada para sahabatnya, dan seterusnya sampai kepada kita. Tersambung jadinya. Tersambung sifat ini dari guru ke guru ke guru ke guru sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Rabithah. Dan muter satu dengan yang lainnya. Begitu. Maka mendapatkan pahala, mendapatkan ganjaran yang luar biasa, yang tidak seperti didapatkan oleh orang awam yang tidak memiliki hal ini. Begitu. Paham? Ya Allah. Bahkan mereka wali-wali Allah itu mau turun musibah itu dibagi rata, turun musibah dibagi rata. Wali kutub yang nanggung. Tuh. Dibagi lagi sama kedua wali kanan kirinya, namanya imaman atau imamen. Imamen, wali yang kanan pandangannya ke malakut, wali yang kiri pandangannya alamul syahadah, dunia. Ini malakut jabarut, ini dunia pandangannya. Ngatur malakut, alam malakut, keseimbangan alam malakut. Ini yang kanan, yang kiri mengatur keseimbangan dunia. Dibagi wali kutub semuanya bagi. Kemudian dari dua wali imamin ini dibagi rata lagi ke autad, wali autad, paku bumi, cuma ada 4. Kemudian dibagi rata lagi ke abdal, wali abdal hanya ada 8, ada yang mengatakan 30. Dibagi lagi setelah itu nujabah. Nujabah hanya ada 40. Dibagi lagi setelah itu nugabah, hanya ada 30. Dibagi lagi setelah itu hawariyun, ragabiyun, rajabiyun. Rajabiyun itu wali yang hanya muncul di bulan Rajab.
namanya Rajabiyun. Dia saktinya cuma bulan Rajab. Saktinya cuma bulan Rajab. Bulan Rajab tiba-tiba sakit. Kelihatan semuanya. Rahasia makhluk kelihatan semuanya. Kamu mau menyembunyikan diri kamu ini Sunni Syiah ketahuan. Kamu mau menyembunyikan apapun ketahuan. Itu wali Rajab. Sakit demam. Nanti setelah bulan Rajab sehat lagi. Walinya cuma setahun sekali. Wali Rajab. Mending daripada kamu enggak sama sekali. Aduh. Wali murid gagal kan begitu. Ya mending kan. Nah, terus demikian dibagi rata lagi sama orang soleh. Akhirnya itu musibah yang harusnya menenggelamkan Pulau Jawa, setelah disaring kita cuma dapatkan pilek, mencret, stres, vertigo, malas, pusing, cuma itu aja. Setelah disaring. Ini orang-orang soleh saling bekerja sama, begitu loh. Saling mendoakan, baik yang masih hidup atau yang sudah meninggal. Apalagi yang sudah meninggal dunia. Masa iya? Loh kok masa iya? Ayo saya ajak kamu berlogika dan saya ajak kamu paham. Ya, saya ajak kamu paham. Enggak usah jawab pakai dalil kalau begitu. Pakai otak kamu. Pakai otak kah? Sini ya. Empeleng dulu. Dengerin baik-baik. Kamu kalau ada masalah galau nggak? Masalah besar galau nggak? Galau. Kalau kamu kasih tahu istri kamu atau anak kamu, istri kamu ikut galau nggak? Ya ikut galau. Loh kok bisa? Kan cuma kamu yang dapat masalah. Kenapa istri kamu ikut-ikutan? Ya ikut mikir, galau. Itu bebannya ikut menang. Pelan, itu logika kecil, pelan. Ini logika yang agak sama, agak mirip, agak lebih tinggi lagi. Dengerin baik-baik gitu. Saya habis nanganin pasien itu yang perutnya sakit, kok saya ikut sakit perut saya ya? Loh, kok bisa? Nggak tahu. Kayak sakitnya pindah ke saya. Bingung saya. Mencret juga saya kan. Ikut melendung juga perut saya. Masa kena santet kamu? Enggak. Tapi kayak nggak tahu penyakitnya kayak pindah. Dia sembuh, saya yang tumpes. Saya habis ngerukyah si fulan itu badan saya remek saya. Kenapa ikut menanggung? Itu logikanya begitu. Paham? Paham enggak? Makanya Habib, salah satu Habib dari Al-Idrus, lupa saya namanya, Habib Omar Al-Idrus. Beliau itu di penjara nggak ngamuk-ngamuk, introspeksi diri. Setelah keluar dari penjara, beliau itu langsung kumpulkan keluarganya, khodam-khodamnya ya, pembantu-pembantunya, asisten-asisten rumah tangganya dikumpulkan semua. Saya ini di penjara ya. Kayaknya ada sesuatu di antara kalian. Mikir mereka semua. Kalian pikir nggak? Berzikir. Puasa. Sholat 5 waktu dijaga. Ada yang nunjuk satu. Kenapa? Saya
kemarin waktu ini nggak sholat subuh beberapa kali, yaitu kamu penyebabnya saya di penjara. Kamu penyebabnya saya di penjara. Orang meninggalkan syariat, maka penanggungnya juga merasakan bebannya. Paham? Paham enggak? Kamu meninggalkan sholat, misalnya salah satu sholat 5 waktu, ya, maka siapa yang menanggung kamu juga merasakan sakit. Contoh saya misalnya. Ada salah satu santri saya, misal kalau pondok pesantren sudah jadi, ada salah satu santri saya nggak sholat, tidak sholat, maka itu badan saya ikut remek, sakit gitu. Tiba-tiba separuh nggak enak badan, tiba-tiba pusing. Bisa jadi di situ karena ada yang meninggalkan sholat 5 waktu, ada yang melanggar syariat. Jika di antara kita ini misalnya melakukan perbuatan dosa, kadang-kadang itu imbasnya kepada fisik, imbasnya kepada kesialan keluarga yang berhubung sama kamu. Begitu. Saya sudah amalkan ini, amalkan itu. Kenapa kok istri saya masih sakit, istri saya masih babak belur, kayaknya KBRA kurang sakti. Saya harus i'tikaf di Gunung Kawi misalnya, cari mandat, cari ilham. Kamu introspeksi diri, ternyata kamu mendem, ternyata kamu main perempuan, ternyata kamu makan riba, begitu. Bentengnya nggak kuat, zikirnya tidak ada kekuatan. Kenapa? Ya kamu meninggalkan syariat, itu imbas. Paham? Makanya orang dulu kalau ada terjadi kesialan tuh mereka introspeksi diri. Mungkin ada keluarganya yang berbuat dosa, mungkin ada pembantunya ternyata yang melakukan perbuatan dosa. Begitu. Masya Allah. Makanya mereka ini saling mendoakan satu dengan yang lainnya. Gitu. Kalau enggak, babak belur kamu. Kalau tidak, hancur kamu gitu. Hancur kamu. Harusnya kamu ini sudah mati ketabrak kereta gitu. Harusnya kamu ini sudah mati tenggelam di kapal. Harusnya kamu ini sudah mati jatuh dari pesawat. Harusnya kamu ini dibegal orang, ditembak orang gitu. Karena ada kekuatan doa satu dengan yang lainnya, maka itu digantikan dengan hal yang lebih ringan. Batuk-batuk, pilek, mencret, stres. Begitu. Makanya Allah katakan dalam Al-Quran, laula daf'ullahin nasa ba'dahum bi ba'din lafasadatil ard walakinnallaha dzu fadlin 'alal 'alamin. Kalau seandainya tidak ada
pertolongan Allah kepada manusia, ba'dhum bi ba'din, perantara sebagian hambanya dengan hambanya yang lain, la fasadatil ardu, maka bumi ini akan hancur. Walakin Allah dzu fadlin 'alal alamin, akan tetapi Allah itu kasihan sama penduduk alam. Allah Maha memiliki keutamaan bagi penduduk alam. Begitu.